Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Bilperi Hutapea, SSMPD, peserta Latsar CPNS, gelombang 5, angkatan ke-13, kelompok 3 tahun 2022. Di sini telah hadir narasumber kita, Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika, Bapak Musdar, SPD, MPD. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kesiapsiagaan bela negara di Universitas Sulawesi Barat. Tanpa mengulur waktu, kita langsung ke narasumber. Baik, selamat pagi Pak Musdar. Pagi Pak Ferry, pagi. Terima kasih Pak atas waktunya untuk yang kesekian kali sebagai narasumber di podcast saya. Untuk hari ini kita akan berbincang atau berdiskusi tentang kesiapsiagaan bela negara. Jadi tentang hal bela negara ada yang disebut dengan kemampuan dasar bela negara yang dimiliki. Ada 4, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan jasmani. Jadi yang keempat ini memang harus dimiliki, khusus memang di lingkup universitas. Kira-kira bagaimana Pak tanggapan Bapak kita mengelola keempat kemampuan awal bela negara ini supaya penerapannya atau pengoptimalisasiannya di lingkungan kampus dapat terjadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Bilferi sudah diundang kembali di podcastnya. Ya, terkait 4 aspek ya kecerdasan yang kecerdasan emosional, kemudian spiritual, apalagi Pak mohon diingatkan. Intelektual dan emosional. Oh, emosional, baik. Untuk kecerdasan intelektual ya, yang pertama, untuk kecerdasan intelektual, untuk penerapan kita di kampus, di kampus kita berbagai macam lomba kegiatan yang diikuti, ya. Ada lomba program kreativitas mahasiswa, ya. Di mana para dosen ya dan mahasiswa ini saling berkolaborasi. Jadi keahlian dosen, kecerdasan dosen di bidang keahliannya masing-masing, ada yang di bidang pendidikan, kemudian di bidang sains. Nah, ini bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dengan mengikuti ajang-ajang lomba. Ya, seperti tadi ada program kreativitas mahasiswa, kemudian ada ONMIPA atau Olimpiade Sains MIPA tingkat nasional, ya. Kemudian lomba-lomba Forkom, ya, forum komunikasi antar fakultas se-Indonesia. Kemudian juga untuk kecerdasan emosional. Nah, untuk kecerdasan emosional, penerapan yang sering kita lakukan di kampus kita, ya, ketika ada mahasiswa yang terkena atau tertimpa musibah, yang baru-baru ini kemarin ada gempa, nah kita saling memberi dukungan dengan memberi bantuan, ya, sokongan bantuan dana ataupun barang-barang pangan lainnya, ya, yang bisa kita bantu, kita sumbangkan kepada korban-korban bencana alam. Dan korbannya ini adalah teman-teman lingkup dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi ada pendistribusian untuk korban bencana. Kemudian untuk kecerdasan spiritual. Nah, untuk kecerdasan spiritual sendiri, program-program juga sering kita adakan di kampus, di mana hari-hari besar, ya, di hari-hari besar keagamaan itu dipublikasikan dan tidak membatasi siapa-siapa pesertanya, baik dari beda agama maupun beda suku, beda ras, kita mengundang semua. Jadi tidak ada keterbatasan peserta. Kita undang semua dalam bingkai kekeluargaan di Universitas Sulawesi Barat. Kemudian mohon satu Pak, saya ulang, kecerdasan apa? Kecerdasan jasmani ini berhubungan masalah fisik, Pak. Ya, jadi betul, kalau ya, kita untuk membela tentu fisik kita harus kuat begitu ya, Pak ya. Betul. Iya, saya rasa ini program baru kita ya, di mana kecerdasan jasmani ini ada program bersama
antar dosen maupun antar mahasiswa, ya, di mana di setiap pekan itu hari libur, Sabtu Minggu, ya kita Iya, gunakan sama-sama untuk berolahraga, ya, iya, iya, badminton, bulu tangkis, ya, betul, kita betul. antar dosen, antar prodi, fakultas, dan juga bersama mahasiswa-mahasiswa yang lain, nah kita ini lakukan bersama-sama di lapangan. Ya, itu setiap pekan kita lakukan. Baik Pak, berarti bisa saya simpulkan memang upaya-upaya telah dilakukan begitu ya Pak di dalam ruang lingkup kampus untuk keempat aspek sebagai kemampuan awal kita untuk bela negara begitu Pak. Jadi kemampuan bela negara ini tadi dikatakan dalam kecerdasan intelektual bahwa beberapa kampus telah melakukan yang namanya PKM begitu ya Pak ya. Jadi ada Iya, iya. kolaborasi kemampuan intelektual antara dosen dengan mahasiswa untuk bersaing atau meningkatkan kemampuan intelektual begitu Pak ya. Kemudian emosional begitu ya, jadi yang berhubungan dengan masalah persatuan atau kesatuan yang ada di dalam kampus. Kemudian tadi di sini ketika ada situasi kemarin contohnya gempa ya Pak ya. Jadi Iya, bahu betul. membahu memberi dukungan kepada korban begitu ya Pak. Jadi ada timbul kebersamaan, merasa bersama ya antara pihak kampus kemudian dengan korban bencana. Kemudian tadi spiritual tadi di sini ketika ada hari-hari besar melakukan event, kita mengundang semua begitu ya Pak ya, tanpa Iya, melakukan betul. ada batasan. Jadi di sini termasuk pengolahan bagaimana membangun yaitu kecerdasan keagamaan begitu Pak. Kemudian tadi yang terakhir ya, masalah fisik ini juga tidak kalah penting ya dalam membela negara, tentu fisik harus kuat dan sehat. Tentu ada upaya yang dilakukan oleh pihak kampus tadi di sini melakukan olahraga begitu ya Pak ya. Jadi termasuk juga saya mengikuti program kegiatan Betul, betul, betul. olahraga Pak. Jadi supaya fisik sehat ya. Jadi biar jangan juga terlalu banyak makan tidur kira-kira seperti itu. Jadi fisik kuat, jadi kita berolahraga banyak pergerakan, jadi penyakit mungkin lebih banyak terhindar begitu Pak. Baik, terima kasih Pak atas masukannya, kemudian tadi atas paparannya mengenai hal-hal untuk membangun kecerdasan awal untuk bela negara di lingkungan universitas. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam sehat untuk kita Terima semua. kasih. Terima kasih.